capek tuh pasti pernah ya, sering. Kayaknya setiap hari capek gitu ya. Itu aku sangat amat sering, mungkin hampir setiap hari aku merasakan burnout. Sering banget sih ngerasa capek dan overwhelmed. Seringkali itu karena kitanya nggak tahu batas diri sendiri, capeknya tuh sampai mana. Karena memang pekerjaanku menuntut aku untuk bertemu orang gitu ya. Jadi memang ketika semuanya itu numpuk, aku butuh waktu untuk sendiri. Tapi di satu sisi kalau aku nggak keep going, aku bisa melewatkan kesempatan-kesempatan yang besar yang aku bisa capai kayak gitu. Tentunya aku juga cari pertolongan profesional. Jadi aku sempat beberapa kali ke psikolog juga. Anyway, psikolog tuh bukan hal yang tabu ya. Jadi itu sangat wajar. Sama kayak kalau kita lagi sakit fisik ke dokter, ya kalau lagi sakit di pikiran atau di mental, ya kita ke psikolog. Oke. Semuanya kan aku hadapi, tapi bentar ya, aku istirahat dulu gitu. Apa yang aku lakukan ketika burnout, selalu memaksakan diri untuk egois, ambil istirahat sejenak. Mungkin sesimpel tidur atau makan makanan yang aku suka. Biasanya aku ya istirahat aja, misalnya pijat atau cuma jalan-jalan gitu, atau pergi sama teman-teman, atau even melakukan sesuatu yang baru lagi. Rewatch atau nonton ulang film-film yang udah pernah aku tonton gitu kan, supaya kayak cooling down dulu gitu. Ya. Jadi definisi perempuan kuat zaman dulu sampai zaman sekarang mungkin agak bergeser ya gitu. Kalau dulu kan mungkin nggak banyak perempuan yang punya kesempatan untuk bisa berkarir, kaya. Jadi definisi kuatnya ya mungkin masih sebatas ibu rumah tangga, harus kuat ngurusin anak. Tapi kan sekarang mungkin agak bergeser ya. Kalau misalnya menurut masing-masing dari teman-teman, perempuan kuat di zaman sekarang itu kayak apa sih gitu? Kayaknya sekarang mental juga udah harus kuat banget. Soalnya bukan cuma sekedar fisik atau ibu nggak boleh sakit gitu. Karena kebetulan kita di sini semua sudah memiliki anak semua ya gitu kan. Iya betul. Alhamdulillah. Nah, kalau dari Tiffany lanjutin yang tadi, perempuan kuat itu gimana? Kalau misalnya menurut Tiffany. Oke, perempuan yang kuat itu zaman sekarang tuh kompleks ya, tuntutannya juga semakin banyak. Ketika kita memutuskan untuk di rumah sebagai housewife, sebagai ibu gitu ya, itu kurang. Di saat berkarir di luar itu juga kurang berperan jadi ibunya, jadi di rumahnya gitu. Kayaknya banyak banget gitu tuntutan perempuan tuh. Jadi aku pikir memang semua perempuan tuh udah kuat memang. Tapi memang untuk jadi perempuan yang lebih kuat, lebih istilahnya berdaya gitu ya, memang saat ini menurut aku ya, perempuan-perempuan yang di saat semua tuntutan sosial, tuntutan dari world and society ini tuh kayak bener-bener tinggi banget buat perempuan gitu. Itu adalah perempuan yang comfort in their own skin gitu. Itu tuh kayak udah rare banget. Karena apalagi sekarang media sosial ada standar kecantikan yang semakin viral gitu kan. Jadi itu kan menimbulkan insecurities ya bagi perempuan gitu, karena salah satu tuntutannya ini di end of the day itu buat selalu tampil perfect gitu ya kan. Terus cantik, wangi, selalu proper gitu. Even di rumah buat menyenangkan suami and the blah gitu. Terus prima terus gitu. Dengan adanya itu tuh nyaman di menjadi diri sendiri itu kayaknya yang udah rare ya. Gitu. Jadi itu sih menurut aku perempuan yang kuat itu yang nyaman sama dirinya sendiri dan dia berani untuk menyuarakan suaranya gitu. Bukan buat dirinya sendiri, buat perempuan-perempuan lain juga. Gitu sih. Kalau Marta gimana? Nyambung sama nyaman sama diri sendiri. Perempuan kuat tuh menurut aku yang aware dulu nih sama role-nya dia apa. Kan kita bicara tentang role dan bahkan peran ganda gitu kan ya. Jadi aku tuh sering dapat statement seperti ini gitu dari teman-temanku. Gila ya lu kuat banget. Ditinggal maksudnya papa meninggal lah, tiba-tiba handle bisnis lah, bla 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 gitu ya. Gila ya lu kuat banget gitu. Tapi sometimes itu keluar dari temenku yang
full time ibu rumah tangga. Yang aku pernah mencoba jadi full time ibu rumah tangga, Berat loh. die. Berat loh. Ya Shout kan? out buat ibu-ibu rumah tangga. Ya, betul. Keren banget kan? Jadi, keren banget. Iya, statement itu keluar dari dia yang full time ibu rumah tangga, anaknya 2, nggak punya suster. Aku nggak tahu pembantu punya atau nggak, tapi dia nggak punya suster. Tapi aku kayak, lu juga kok kuat gitu. Lu juga kok Kadang nggak sadar ya. Iya, kadang dia tuh nggak sadar, kadang selalu ngeliat, kayaknya kan stigma perempuan kuat tuh, misalnya yang kayak kita lah berkarir dan apa dan apa. Yang berglamor segala macam. Iya, tapi dia yang kesehariannya tuh ngurus anak tok gitu loh. Maksudnya, aduh itu tuh berat banget sih. Aku pernah nyoba dan pas anakku tantrum, aku tantrum. Nggak bisa gitu. Jadi menurutku perempuan kuat tuh yang aware dulu nih role-nya dia apa. Setelah dia aware, dia mensyukuri itu, dan juga kalau ada hardships yang terjadi di dalam role-nya itu, dia bisa tackle gitu. Tapi ya itu bermula dari harus aware dulu sih. Gitu. Aware sama bahwa apapun perannya tuh udah kuat Matters, loh, udah iya. It matters Iya. pas dia punya peran sesuatu dan dia punya masalah dan dia tackle itu tuh udah kuat Udah gitu kuat, iya, sebenarnya. bener-bener. Kalau kamu apa menurut kamu Aku- perempuan kuat? Kayak Kak Tiffany di awal sih. Jadi perempuan aja itu udah cukup kuat. Ya. Jadi perempuan sendiri aja itu adalah definisi kuat. Karena perempuan secara biologis itu kan udah menanggung pain atau Ya. pedih-pedih gitu ya, yang secara berkala itu. Sesimpel Sakitnya menstruasi. hamil, sakitnya Juga menstruasi. itu kan kita ada Menstruasi, sakit, ya. hamil, segala macam. Yang sebenarnya kan kita sudah paham ya, maksudnya itu tuh sangat amat tanggung jawab dan kewajiban yang besar bagi perempuan. Tapi masih banyak loh yang menganggap hal itu tuh hal yang Wajar ya. Ya itu wajar. kodratnya. Hal yang kodrat, jadi ya udahlah gitu. Ha-ha, Orang-orang ha-ha. perempuan kayak gitu kok gitu. Ya udah aja jalanin. Padahal itu sudah menjadi kekuatan yang sangat besar gitu. Karena dengan satu perempuan bisa melahirkan seseorang yang mungkin bisa jadi presiden, bisa jadi penyelamat nyawa seseorang, menjadi dokter, menjadi segala macam. Itu kan dirawat sama ibu, sama perempuan gitu. Melahirkan satu generasi ya, perempuan tuh. Nah, nyambung ke yang itu tadi. Jadi kan emang mungkin kita juga sama-sama sadar ya, kadang perempuan juga suka dikasih beberapa ekspektasi gitu ya, kayak perempuan tuh Wow. harus kayak gini, perempuan tuh harus cantik, perempuan tuh harus putih, harus bersih, harus bisa kalau udah capek di kantor ya di rumah jangan capek gitu kan, ngurusin anak dan lain sebagainya gitu ya. So, Agak curhat. louder sis. Ya, jadi makanya banyak ekspektasi yang kita terima gitu, tuntutan-tuntutan yang kita terima. Dan tadi sempat disinggung juga, kadang malah jadi perempuan tuh mengenyampingkan needs and wants-nya dia gitu bahkan gitu ya. Betul. Pernah nggak ada momen kalian kewalahan nih dengan semua ekspektasi itu, terus malah ada momen dimana kamu kayak kehilangan jati diri gitu, kayak kehilangan diri sendiri, kayak ya ada kayak momen ngehengnya gitu misalnya, kayak Ada ini gue banget, apa sih? banyak, Ini gue gimana sih? Gitu. banyak. Coba gimana, boleh ceritain? Banyak. Yuk. Banyak sekali. Gimana? Terutama ya mungkin setelah jadi ibu itu kerasa banget, Hmm. kita punya guilt, punya rasa Bersalah. Mom guilt. mother's guilt yang kita tanggung setiap hari itu. Karena kan orang-orang yang tradisional, konvensional melihatnya ibu tuh ya udah harusnya ngurus anak 24 jam, gak usah kerja, udah fokus aja ke anak dan suami gitu ya. Sementara kan setiap perempuan itu tubuhnya tuh beda-beda gitu, perjalanan tubuhnya, terus juga perjalanan hidupnya tuh beda-beda gitu, nggak bisa sama rata gitu. Aku jadi rumah tangga, orang lain jadi ibu rumah tangga, aku juga harus harus memaksakan diri untuk jadi ibu rumah tangga, padahal aku punya potensi lain atau aku punya jalan hidup aku sendiri yang lain segala macam, tanpa mengesampingkan aku sebagai ibu, tanpa aku absen untuk anak aku gitu. Nah itu beban banget. Awal-awal tuh mother's guilt-nya tuh kerasa banget. Aku jadi merasa bersalah kenapa aku nggak bisa hadir menyentuh anak aku 24 jam kayak gitu loh.
orang lain nggak bilang apapun, kadang kita punya moms guilt sendiri Iya. ya. Kita sendiri gitu. Nggak perlu dikasih tahu Orang lain ngasih tahu atau orang lain ngejudge kita tuh kita udah punya mother's guilt-nya sendiri gitu. Iya. Iya. Tata gimana? Marta gimana? Momen kehilangan jati diri paling besar sih pas punya anak juga ya sis. Kenapa ya? Kayaknya gitu ya. Nangis itu pas awal lahir. Itu sih paling ekstrim sih ya punya anak, karena kayak tadi dengan ada tuntutan seakan-akan ibu kan harusnya begini. Iya. Jadi yang ini ditinggalin nih, balet ditinggalin, ditinggalin karir ditahan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu momen kehilangan jati diri terbesar pas punya anak, apalagi keadaan fisik berubah. Betul. Pas awal ngelahirin aku kayak Wah, lihat kaca nangis ya aku. hidup aku yang berpuluh-puluh 20 tahun sekian itu tuh hilang. Iya, Hilang. I lost my youth. Pertama itu kan. Terus kayak dulunya aku penari balet gitu. Terus habis ngelahirin kayak rasanya gimana nih? Dan itu bukan berarti kita nggak sayang sama anak kita ya. Iya, Kalau exactly. kita nyesel punya anak itu nggak sama sekali. Hmm. Tapi itu tuh salah satu journey dari tubuh kita. Betul. Anak tuh greatest gift lah tetap. Tapi ya kehilangan jati diri banget sih pas punya anak gitu. Jadi malah tuntutan itu kan yang muncul dari pikiran sendiri ya. Malah kadang tuntutan itu munculnya dari saudara yang nggak deket misalnya, Kadang yang nggak kenal tuh atau yang nggak Society kenal, ya. society gitu. Iya, Jadi Paham gitu. yang sebenarnya itu tuh nggak matters, yang matters kan ya kitanya ya sebenarnya gitu. Iya Gimana sih. pernah? Sebetulnya sama ya, punya anak, apalagi itu tadi ya, ada selain mom's guilt itu tadi, ketika anakku tantrum terus aku juga Kitanya juga lagi nggak dalam kondisi dalam yang baik-baik ya. saja. Sudah tekanan, dia kan psikolog. Aku yang lain tuh iya, ngomong gitu kayak, apalagi. oh tidak, Apalagi gitu nih. kayak, Bunda gimana gentle parenting Bunda? Iya asli. tapi lagi nggak punya cukup tenaga buat itu. Itu Iya. krisis identitas banget pada saat itu buat aku gitu ya. Ternyata punya anak tidak semudah itu, tidak hanya lucu-lucu yang di media sosial gitu. Anak gak mau makan tuh kayaknya yang di storyin satu lagi pas lagi mau makan, gak mau makannya tuh 99. gilanya gitu. Betul banget. Kayak gitu. Dan terus selain itu ya aku juga waktu itu, aku pas punya anak itu pas mau deket-deket ke ujian profesi gitu. Jadi ya di situ ya kayak ketika aku harus praktek kerja gitu, itu kayak aduh anak aku harus dititipin masih sekecil itu, harus asip apa segala macam. Padahal kan ketika awal hamil itu kan punya ekspektasi pokoknya, ngerti gak sih? Pokoknya harus DBF, Kita punya harus ideal ASI, gitu. Harus ideal, food. harus masak terus. Pas sekarang lah. Gitu kan. Terus ketika itu kayak harus bisa kompromi gitu loh sama diri sendiri. Betul. Iya memang ada idealnya seperti itu. Cuman ketika nggak semua ideal tuh harus kita achieve gitu loh. Gitu kadang harus berkompromi karena pada akhirnya tuh yang bisa kita berikan yang terbaik sama anak tuh ya insting ibunya itu yang memegang peranan penting supaya anak itu tumbuh kembang sesuai usianya. Jadi si gentle parenting tadi tanpa mengecilkan para praktisi parenting ya, maksudnya that's important knowledge gitu buat kita berperan sebagai ibu gitu. Tapi ketika itu tidak bisa work by the book, ya work by our instinct gitu. Jangan lupakan itu. Gitu. Si anak tengah ya, si anak tengah yang sama kakak dan adiknya tuh kayak invisible gitu. Jadi mau nggak mau memang dari kecil tuh harus berusaha lebih biar kelihatan. Sampai pada suatu ketika memang kayak too hard on myself gitu. I was too hard on myself. Jadi aku yang sekarang tuh pengen bilang sama aku yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, you're doing enough kok. Gitu, kamu
yang kamu lakukan itu cukup dan matters. Aku mau bilang ke diriku saat itu, don't try too hard to be another person. Jadi aku tuh tipe yang ambisius lah ya, tipe yang ambi, terus mungkin gak semua orang suka akan hal itu. Nah, so I grew up dari umur, pokoknya di masa pubertas sampai ke kuliah, itu goal aku cuma satu, pengen jadi anak gaul. Terus alhasil itu tuh sebenarnya bukan diri aku. Dan aku berusaha sangat keras hanya untuk menjadi si anak populer gitu. Sekarang pas aku jadi diriku sendiri yang mungkin terkesan lebih serius, malah aku tuh bisa bersuara dengan lebih pede. Dan aku nggak usah berusaha keras untuk menjadi orang yang lucu atau fun, tapi orang tetap menganggap aku kok sekarang karena akunya lebih pede dari cara ngomong aku. Aku mau ngomong, kamu bakalan ngelihat diri kamu adalah seseorang yang kamu kagumi, yang kamu impikan, yang kamu selalu bilang di jalan, wah enak ya hidupnya, gimana sih rasanya jadi dia, keren ya. Itu diri kamu sendiri hari ini. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kamu besar, kamu bersinar. Meskipun kamu tinggal di dalam gua sekalipun, jangan berkecil hati. Kamu bersinar terang. Nyambung ke sana, aku pengen tahu gimana, apa peran perempuan yang sampai akhirnya membentuk kalian seperti ini. Apakah ada sosok-sosok perempuan yang jadi yang kalian inspire gitu sampai akhirnya bisa terbentuk nih gue Tiffany yang saat ini, Nada yang saat ini, Marta yang saat ini. Siapa yang mau mulai duluan? Marta, coba ada. Boleh. Aku tuh deket sama nenek aku. Aku manggilnya emak ya. Aku deket sama emak aku banget. Dari emak aku belajar bersabar. Aku belajar benar-benar wanita binangkit lah bahasa Sundanya mah gitu ya. Tipe yang seperti itu. Emak tuh nggak pernah marah, benar-benar seumur hidup nggak pernah. Kenapa deket? Karena mamah tuh bekerja. Jadi aku anak emak lah ya di rumah. Tapi surprisingly aku tidak pernah merasa kurang kasih sayang dari mamah aku. Jadi meskipun mamah bekerja, cuman ketemu malam, aku jarang makan masakan mamah karena ngerasain dong ya pulang kerja males nggak sih masak lagi gitu ya. Sekarang sih aku merasakan. Jadi aku tidak merasakan yang namanya kayak kangen masakan mama. Dulu tuh aku nggak ngerasain hal itu, tapi aku tetap merasa disayang sepenuhnya dan seutuhnya gitu. Jadi kita bisa kok kita bekerja dan tetap menyayangi anak kita sepenuhnya juga, meskipun mungkin waktu kita tidak 24/7 gitu ya, karena quality over quantity sih. Gitu. Jadi mamah dan emakku. Tapi menarik deh, apa sih yang dari POV anak ya, apa sih yang membuat kamu sebagai anak tuh tetap merasa disayangi seutuhnya padahal ibu kamu bekerja? Karena aku rasain tadi sih quality over quantity, memang aku juga merasa itu gitu dari si mama. Jadi meskipun aku dulu sempat ngerasa kayak misalnya pergi karya wisata, kan ada mamah-mamah yang dadah-dadah di pinggir bus itu loh, kan mostly kan seperti itu. Nangis tahu. Oh. It's okay. Karena kita Relate banget ya. relate ya. Sekarang kita di posisi itu yang nggak bisa nemenin anak. Iya, betul. Jadi meskipun dulu kan mama tidak dadah-dadah di pinggir bus gitu, cuman aku awalnya juga kayak, Marta mau dong ada mama gitu. Cuman semakin aku mengerti ya, memang mama pun bekerja untuk aku juga kok gitu. Dan emang role-nya mama sama role mama temenku beda gitu kan. Itu umur berapa bisa nyadar itu? Kayaknya udah mulai mau puber gitu, kelas 4, kelas 5 SD. Tapi ya aku ngerasa kualitasnya setiap momen mama sama aku tuh menyenangkan gitu. Jadi kamu sekarang menerapkan itu dengan anak gitu, Betul. dengan kondisi sekarang yang emang nggak bisa 24 jam, tapi ketika ada bersama anak ya be present gitu ya. Betul. Kalau Tiffany sendiri siapa? Role itu ya, role jadi perempuan gitu ya, yang inspiring. Sebetulnya memang yang terdekat memang ibu aku ya. Tapi mungkin bedanya sama Marta, kalau ibu aku tuh benar-benar di rumah gitu. Benar-benar di rumah, dan
benar-benar membaktikan hidupnya tuh untuk keluarga Dan suami. gitu loh. Jadi kayak kok bisa nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak ya kok kuat gitu, kok bisa gitu. Sementara kalau misalnya aku jadi apa namanya, jadi di posisi bahwa aku tuh belum tentu juga bisa gitu bertahan, nggak istilahnya nggak going crazy gitu, kayaknya nggak sanggup. Jadi kayak justru role yang berkebalikan dari aku yang sekarang tuh itu yang bikin aku respect banget sama ibu aku sih gitu. Ya, kalau Nede sendiri, Kalau aku pasti role model aku ya perempuan, ibu aku dipanggil tuh Ami. Dia yang dari kecil kayaknya gak pernah membatasi aku untuk berekspresi. Gak pernah kayak nganggap aku centil atau perempuan tuh banyak gaya semacam, nggak pernah. Atau kayak kamu jadi perempuan tuh nggak boleh gini-gini, nggak pernah gitu. Dan itu tuh yang membentuk aku jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih berani untuk berekspresi macam. Terus jadi perempuan yang bisa struggling gitu. Itu dari Ami aku, struggling untuk bertahan hidup gitu, karena ya dari dulu kan mungkin aku tinggal di gang, bukan mungkin ya, dari kecil aku tinggal di gang dari bayi. Terus Ami aku dari dulu juga nyari uang sendiri sama abah aku buat anak-anaknya gitu. Aku dibawa dagang, dibawa nyari uang segala macam. Terus selalu kayak nyari cara supaya anak-anaknya tuh masih bisa makan, masih bisa tercukupi. Terus gak pernah tuh kayak aduh kamu jangan gini jangan gitu, atau kayak aduh capek, gak usah lah kamu foto-foto atau video-video. Karena kan dari dulu aku suka minta videoin aku dong, fotoin aku dong. Itu dari aku kecil, dari aku SMP. Itu gak pernah tuh, malah mereka mah seneng kayak bilangnya kayak jadi wartawan ya, kalau sama saya Ade mas udah jadi wartawan nih, udah foto-foto video-video. Itu suportif banget gitu. Itu jadi membentuk aku jadi orang juga, jadi seseorang yang suportif juga ke orang lain kayak gitu. Kayaknya memang kita tuh butuh satu sama lain gitu sebenarnya ya. Kadang suka miris nggak sih kalau sekarang tuh banyak yang suka di era digital ini gitu ya, kalau ngebaca komen-komen tuh kadang di head speech-nya sama perempuan lagi gitu. Itu yang agak miris ya gitu belakangan. Iya, benar. Yang kita butuhkan tuh kan sebetulnya disupport oleh sesama perempuan ya, karena kita tuh emang relate by nature gitu loh. Udah saatnya gitu, woman support woman, woman empowering woman gitu kan. Jangan ada jadi merasa kompeten, ngerasa tersaingi. Buat apa? Karena kita sama-sama punya insecure masing-masing gitu. Iya, karena mungkin dengan adanya sosial media kan, di sosial media tuh orang hanya ngepost yang in a good way, hanya baik-baik aja gitu. Ini tadi perjuangan di belakangnya yang udah kita bahas tadi di belakang. Dapurnya nggak gitu, diliatin. dapurnya kayak gimana? Dari tadi kita bahas strugglingnya, tantangannya, tapi in a good way. Jadi perempuan juga itu sesuatu hal yang patut kita syukuri ya, patut kita rayakan gitu. Nah, menurut dari masing-masing kalian, apa sih yang kalian ngerasa bangga gue jadi perempuan? Aku bangga jadi perempuan ya, seneng jadi perempuan karena di saat di dalam badan ini lagi mess up, ya hormon naik turun, terus mood juga seringnya berantakan dan lain sebagainya. Itu tuh apa yang hidup berikan, ya cobaannya, ya apanya gitu. Aku masih bisa bertahan gitu, masih bisa ada di sini, masih bisa mungkin kontribusi sedikit-sedikit gitu. Kayak itu sih yang bikin aku bangga ya. Di luar society tuh mau bilang apa, ada tuntutan-tuntutan segala macam, aku masih bisa bertahan sampai sini tuh bikin aku bangga sih jadi perempuan. Kalau Marta apa? Yang bikin aku bangga jadi perempuan tadi emotional intelligence tadi sih, karena aku ngerasain banget sebagai
leader perempuan gitu, dimana ada beberapa leader yang hanya mengedepankan IQ. Di saat aku punya IQ dan EQ, it works better gitu. Yeah. Jadi dua hal itu kita punya bareng-bareng dan itu hasilnya lebih baik sih. Lebih baik. Dan mostly perempuan yang menyadari hal itu. Betul. Kalau Dede? Kalau aku mungkin gabungan ya dari Teh Mara sama Teh Fani. Yang paling terbesar itu udah pasti aku perempuan, aku bisa menjadi ibu gitu ya. Itu udah jadi apa namanya, anugerah terbesar gitu ya. Menjadi ibu dan punya sifat keibuan. Sifat keibuan dan sifat survival sebagai perempuan, sebagai ibu untuk providing, untuk melindungi, untuk apa namanya, membesarkan, menyiram orang-orang agar tumbuh bersemi dengan sangat amat indah kayak gitu. Itu sangat amat aku syukuri gitu sebagai perempuan. Kalau Gita apa? Nah, bagian kita. Iya. Apa yang bikin kamu bangga jadi perempuan, Git? Apa ya? Kita jadi perempuan. Kalau misalnya dari sisi simpelnya lah ya gitu, ada privilege yang sebenarnya kalau orang mau mikir dari sisi negatif, perempuan yang superior banget mikir dari sisi negatif merasa direndahkan. Tapi sebenarnya kita bisa ngambil sisi positifnya. Enggak kok, kita tuh dihargai sebenarnya gitu. Kita diratukan gitu sebenarnya. Kita tuh diratukan gitu, istilahnya itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam Islam ibu baru bapak. Jadi emang perempuan tuh spesial banget mulai dari fisiologinya. Kita tuh udah spesial, dikasih bisa menghasilkan air susu ibu yang jadi sumber kehidupan untuk anak gitu ya. Itu udah jadi sesuatu hal yang spesial buat kita gitu. Dengan kita bisa menjalani berbagai peran ganda, nggak semuanya cowok bisa ya gitu. Karena kan emang nature-nya cowok biasanya cuma one focus dong. Kita bisa multi fokus gitu ya. Bisa sambil apa lagi ngapain gitu. Sambil gendong anak, sambil ngurus kerjaan ya kan. Benar. Sambil mikirin nanti juga mau makan apa gitu kan, masak apa. Sambil yang satu nyusuin, yang satu nyuapin. Gitu. Iya. Mikirin apa itu bercabang banget. Perempuan tuh bisa gitu. banget bercabang pikirannya. Dan untuk di pekerjaan itu kita sangat diuntungkan dengan hal itu, ya kan? Karena kan dalam misalnya pekerjaan nggak bisa kita cuma mikirin satu bidang, yang lain entar dulu gue belum beres nih sama yang ini, nggak bisa. Ini harus jalan paralel gitu. Jadi apa ya, dengan adanya tadi secara fisiologi, dengan secara emosional kita bisa kayak gitu, itu it's a good things banget sih. Dan berbagai macam privilege menurut aku, misalnya kayak ketika kita lagi hamil kita dapat duduk prioritas, itu kan sebenarnya privilege loh jadi perempuan gitu. Jadi sebenarnya banyak privilege yang kita terima, cuman gimana caranya kita perempuan ini harus bisa nge-utilize privilege itu dengan baik. Totally agree. Don't deny your privilege. Benar. Jangan ngerasa kayak nggak bisa, gue nggak mau dianggap lemah. Enggak. No gitu. Maksudnya ada positif, ada negatif, tapi gimana caranya kita ngeproses itu jadi sesuatu hal yang positif aja untuk kita. Take it, ketika dapat privilege, ambil gitu loh. Tapi kita use it dengan responsibility tentu. Gitu. Ada responsibility-nya di situ. Gitu. Jadi banyak privilege yang sebenarnya bisa kita gunakan dengan baik kok gitu. Sama diriku yang sekarang, ya terima kasih telah menjadi wanita yang kuat lah ya, tentunya dengan segala hardships yang telah terjadi for the past years. Aku masih banyak kurangnya, masih banyak yang harus diperbaiki dan diimprove gitu, dan semoga diriku ini bisa terus menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan menjadi berkat buat sesama. Terima kasih sama diri aku sendiri yang udah lebih bisa melakukan sesuatu tuh untuk diri aku sendiri, bukan untuk orang lain. Sama ya, terima kasih yang aku jalanin tuh udah it's hard, dan aku masih bertahan sampai hari ini gitu sih. Untuk diri aku yang sekarang, aku mau ngucapin tentu aja makasih banyak udah jadi seseorang yang tangguh. Terus makasih
makasih banyak udah jadi orang yang selalu berusaha untuk peduli, untuk merangkul orang-orang supaya kamu nggak bersinar sendirian. And I'm so proud of you. I love you. Guys, dan terakhir pesan-pesan nih untuk perempuan di luar sana. Kalian punya pesan apa untuk yang mungkin lagi berjuang as a new mom atau bahkan yang udah melewati standar usia untuk menikah tapi masih pikirnya untuk karir. Kalian punya pesan apa untuk perempuan-perempuan? Siapa? Aku dulu. Marta dulu deh. Marta. Gambreng. Nah, pesan buat para perempuan di luar sana, keep on doing what you like sih. Itu penting banget loh. Karena tadi kehilangan jati diri tuh karena kehilangan hal yang aku suka juga gitu. Dan aku merasa kembali jadi diriku sendiri pas aku kayak mulai balet lagi, pas aku punya bisnis gitu ya. Jadi keep on doing what you like gitu, jangan tertutup dengan udah nggak pantas udah jadi ibu, suka gitu kan, kayak aduh udah bukan usianya, masih suka mah ya nggak apa-apa, keep on doing what you like karena itu yang bikin kamu tetap waras. Benar. Next, Nede ada sama kayak teh Marta ya. Jadi lakuin aja apa yang kalian suka, apa yang kalian senangi gitu, jangan berhenti. Karena ingat, dunia ini tuh nggak kecil, dunia itu sangat luas. Jadi kalau ngerasa di sekeliling kalian itu gak suportif, coba cari atau lihat dunia yang lebih luas. Jadi tetap lakuin apa yang kalian suka. Ingat, jangan pernah kalian merasa kecil. Jangan pernah merasa kalian gak signifikan atau gak berarti. Kalian tuh sangat berarti, kalian sangat signifikan, kalian sangat luar biasa. Oke, kalau dari aku mungkin pesan-pesan buat yang perempuan-perempuan di luar sana yang usia ya itu baru mau nyumam atau misalnya akan menikah atau apa, status kalian kalau bertambah status ya, marriage atau jadi ibu atau jadi wanita karir, itu jangan menghambat kalian untuk explore. Dan jangan takut salah. Karena salah itu seenggaknya kalian udah punya 50% berhasil gitu loh. Ketika kalian gak nyoba, kalian kegagalannya 100%. Tapi ketika kalian nyoba dan itu gagal, kegagalan kalian cuman 50%-nya gitu sih. Jadi explore, jangan takut salah, dan nyambung tadi Nede, kalau misalnya circle kalian saat ini tidak mendukung, bukan berarti kalian yang kecil, tapi mungkin ada circle lain yang lebih bisa supporting kalian. Find that circle gitu sih. Oke, semoga obrolan kali ini bermanfaat ya. Diambil yang bagus-bagusnya. Kalau misalnya ada yang kurang, maaf. Tapi di sini semuanya intinya kita belajar ya. Ya. Di sini saling mengisi satu sama lain. Bukan kita yang paling benar, kita hanya sharing ya. Betul banget. Hanya sharing berdasarkan pengalaman gitu. Jadi semoga ini bisa menginspirasi semua perempuan-perempuan di Indonesia. Thank you for watching. Bye-bye.